Shalom ya. Hari ini kita mau dengerin satu firman yang menarik sekali dari 1 Raja-Raja 8. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Oh ya, hari ini ngomong-ngomong hari Pentakosta ya. Bapak Ibu udah tahu ya Pentakosta. Sekedar informasi bahwa di Israel minggu lalu ada Shavuot. Bapak Ibu tahu Shavuot ya? Tahu Shavuot. Jadi kalau kita Pentakosta, Israel 1 minggu sebelumnya tuh Shavuot, namanya Shavuot. Shavuot itu ini kayak gini, tunggu dinyalain dulu. Shavuot itu, itu dia tuh, 1 sampai 3 Juni dia, minggu lalu persis, dia Shavuot. Bapak Ibu, kalau kita merayakan kedatangan Roh Kudus, kalau dia merayakan hadiahnya Musa tuh dapat hadiah yang namanya Kitab Taurat. Nah itu hari rayanya itu namanya Shavuot, merayakan ulang tahun Musa dapat Taurat gitu ya. Jadi Bapak Ibu kita kalau ingat Pentakosta kita ingat mereka juga lagi Shavuot. Bapak Ibu 1 Raja-Raja 8. Bagus sekali, yuk kita baca sama-sama ya. Dalam hati aja Bapak Ibu bacanya, saya bacain. Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua pemimpin untuk berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud. Bapak Ibu nih ya, sekali lagi ya. Salomo menyuruh semua pemimpin dan tua-tua berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari Sion, kota Daud. Baik Bapak Ibu, pertanyaan pertama kita adalah kenapa semua pemimpin mesti datang? Kenapa Ibu Hana? Ini ada Pak Jo. Pak Jo. Kenapa Pak Jo semua pemimpin harus datang? Karena dia raja. Ya Pak Jo, tapi kebayang ya ribetnya seperti apa karena semua gubernur mesti datang. Semua bupati mesti datang, wali kota mesti datang. Jadi teman-teman ini sebuah upacara yang hebat sekali. Jadi kita mau nanya sebenarnya Salomo mau ngapain sih? Apa dia mau pamer? Apa dia mau ngangkat tabut bareng-bareng? Apa dia mau sukacita bareng gitu ya? Saya tanya sama Tuhan, terus Tuhan jawab gini. Ini kalau STT artinya saya nanya Tuhan ya, sebab saya bego ya Bapak Ibu. Jadi saya mesti tanya Tuhan ini apa maksudnya. Jadi saya tanya Tuhan, terus Tuhan bilang ayatnya ini Yakub sambungannya. Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi Bapak Ibu, nih ada 2 pilihan nih berarti ini. 1, saya pakai harta saya untuk berfoya-foya untuk kepentingan saya. Atau saya pakai harta saya untuk Tuhan. Salomo pakai hartanya untuk apa? Untuk Tuhan. Untuk mengangkat tabut Tuhan, tabut perjanjian. Tapi anak bungsu ini pakai hartanya untuk kepentingan dia sendiri. Nah jadi ternyata ini isu foya-foya Bapak Ibu. Ini isu pemborosan dalam hidup. Nah Salomo pakai hartanya untuk semua orang menemui Tuhan. Bapak Ibu lihat ya, pintar sekali Salomo. Dia bayarin semua gubernur, dia bayarin semua wali kota, dia bayarin semua bupati untuk ketemu Tuhan. Itu dia pakai hartanya. Tapi anak bungsu ini pakai untuk foya-foya. Ngomong-ngomong soal foya-foya Bapak Ibu. Apakah kita orang yang foya-foya? Coba toel dulu sebelahnya, lu foya-foya gak lu? Iya. Aduh, apakah kita foya-foya? Coba lihat di Bapak Ibu, ini foya-foya apa nih? Masih kecil, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Ini foya-foya apa? Boros apa nih? Kosmetik iya, tapi maksudnya ini foya-foya bukan? Iya, foya-foya. Kalau ini foya-foya apa? TikTok. Foya-foya apa? Waktu, bukan kuotanya. Kadang-kadang wifi gratis gitu ya. Tapi ini buang waktu gitu ya. Nah Bapak Ibu, pertanyaan pertama kita adalah kalau kita foya-foya tuh kita dihukum apa sama Tuhan? Apa hukumannya buat orang yang foya-foya? Foya-foya waktu, foya-foya uang, foya-foya oksigen yang Tuhan kasih. Itu apa hukumannya? Gawat ya Bapak Ibu, ternyata waktu saya tanya Tuhan, Tuhan bilang ini hukumannya. Aku akan membuat kamu jadi puing. Karena kamu telah tidak setia. Demikianlah firman Adonai, firman bos kita, Allah namanya. Jadi Bapak Ibu kalau kita foya-foya, kita akan dijadiin puing. Nanya dulu ya Bapak Ibu ya, ini punya siapa ya? Punya Yakub apa punya Tuhan? Punya siapa ini? Ya kalau percaya sama Tuhan bilangnya punya Tuhan ya. Gitu ya. Jadi ini punya Tuhan. Terus kalau saya pakai ini untuk kepentingan saya sendiri foya-foya, bukan buat Tuhan, ini gawat loh. Terus tanya, tubuh saya ini punya siapa?
punya Tuhan, terus saya pakai foya-foya, itu juga jadi salah. Nah, saya akan dijadiin puing sama Tuhan. Pasti. Baik, jadi kita ingat kesimpulan yang pertama, Salomo pintar sekali. Dia menggunakan hartanya untuk mengajak semua rakyat dan pemimpin ketemu Tuhan. Tapi anak bungsu itu blow on minta ampun. Dia pakai semua hartanya untuk kepentingan dia sendiri. Bagus, kita belajar pelajaran pertamanya. Lalu kita lanjut ceritanya. Maka seluruh Israel berkumpul di hadapan Raja Salomo pada hari raya bulan Etanim. Ini penting nih. Hari raya bulan Etanim, yaitu bulan ke-7. Ini hari raya Pondok Daun, Bapak Ibu. Hari raya Pondok Daun itu bulan ke-7 dan namanya Etanim, nggak taunya bulannya. Begitu kita ngomongin Etanim, Pak Ju, anakmu yang perempuan ini namanya siapa? Aku lupa. Jessica. David. Fit. Apa kabar David? Hai. Jadi Bapak Ibu, waktu semuanya ngumpul ini, Bapak Ibu lihat nih, ini hari raya Sukot. Bapak Ibu ini penting nih, Sukot penting buat kita. Karena ini Pondok Daun. Setiap kali Pondok Daun dirayakan, itu kita lagi mengenang bahwa ini mengenang hidup yang low cost di Padang Gurun. Pelan-pelan. Hidup low cost. Nah ini ada Bang Karel. Bang Karel hidup low cost itu artinya apa? Gak perlu keluar uang makan, gak perlu keluar uang untuk bayarin satpam, gak perlu keluar uang untuk konsultasi, gak perlu keluar apa-apa, hartanya tetap gak berkurang-kurang, tetap. Siapa yang mau hidupnya kayak gitu, low cost, gak keluar biaya apa-apa? Siapa tuh? Saya sih mau loh. Jadi hidup low cost ini adanya di hari raya Pondok Daun diperingatinya. Bapak Ibu lihat dah. Pondok Daun itu kan hari raya waktu mereka keluar dari Mesir. Musa keluar dari Mesir. Waktu Musa keluar dari Mesir, dia bawa harta loh. Tiap orang itu bawa harta. Betul kan? Kita ingat. Tiap orang kaya. Banyak sekali hartanya. Lalu mau dipakai apa di Padang Gurun? Gak bisa dipakai apa-apa. Karena gini, makanan udah ada. Minuman udah ada. Pelindungan satpam 24 jam. Tiap api, tiap awan. Terus arah jalan kemana? Udah jelas kok arah jalan. Yang tentuin Tuhan. Gak ada satupun biaya di perjalanan. 40 tahun tanpa biaya. Gak ada satupun hartanya hilang. Jadi hidup ini hidup yang asik sekali. Maka Tuhan ngingetin. Tuhan bilang, rayakan Pondok Daun. Nanti kamu ingat. Kamu pernah hidup tanpa biaya sama sekali. Nah, jadi Bapak Ibu lihat. Ada pelindungan, ada makan minum, ada arahan. Boleh tanya nih Pak Jo, kalau boleh nanya Pak Jo. Harga pelindungan berapa Pak? Pelindungan untuk Jessica sama buat David. Berapa harga pelindungan? Berangkat sekolah mesti ada yang nganterin dong Pak. Gawat kok nggak ada yang nganterin. Betul ya Pak? Itu kita bayar supir berapa Pak? Bapak bayar supir. Terus udah gitu pakai kendaraan dong Pak. Ya, nggak mungkin pakai motor terus. Kalau lagi hujan bagaimana? Terpaksa pesan Grab car. Ya Pak, itu harga pelindungan. Bapak Ibu hitung coba harga pelindungan keluarga kita berapa? Itu Jessica harga pelindungan berapa? Jessica sekolah, mesti pintar kan Bu? Bu Elsia mesti pintar kan? Harga pelindungan tuh. Harga makanan, minuman, harga kesehatan. Dan Tuhan jamin semua selama 40 tahun. Bapak Ibu, yuk yang mau hidup kosnya rendah, yang mau hidup gak perlu keluar biaya apa-apa, kita udah tahu jalannya. Ikut Tuhan aja. Pasti low cost. Tapi kalau mau hidup high cost, ya gak usah ikut Tuhan. Pasti high cost. Tadi teman saya barusan cerita di gereja pagi-pagi dia bilang gini, Om Yakob, ini anak muda yang ngomong, Om Yakob, aku mau cerita nih sesuatu. Kenapa lu Nick? Namanya Nicholas. Om Yakob, aku tuh lagi di Kemayoran hujan. Aku lagi goncengin pacar aku, Om Yakob naik motor. Terus Om Yakob persis di depan motor aku, pohon roboh. Beda setengah detik aja Om Yakob, aku kena. Hari itu aku tahu. Mahal banget yang namanya pelindungan. Terus aku bilang sama Tuhan gini, kata si Nicholas nih. Aku bilang sama Tuhan, kalau kayak gini caranya di Kemayoran pohon pada roboh, aku jalan aja di tengah jalan. Di jalan raya yang tengah. Supaya gak kena pohon roboh. Kata Tuhan, emang gue gak bisa lemparin pohon ke lu di tengah. Bener juga ya Om, Tuhan gitu banget ya. Iya aku bilang, lu kalau diselamatin sama Tuhan tuh harganya mahal loh. Cuman setengah detik aja kali, setengah detik aja Om. Setengah detik itu ke aku langsung. Persis depan aku Om. Sampai motor aku nabrak pohon itu. Diem. Tapi aku gak jatuh.
Aduh Bapak Ibu, pelindungan mahal. Mahal banget Bapak Ibu. Kalau udah kena, nggak usah kena apa-apa dah. Kena ininya aja patah. Harganya berapa? Gawat loh Bapak Ibu, kena ini doang patah. Jadi harga pelindungan tuh mahal dan Tuhan menyediakannya at no cost, tanpa biaya. Belum yang namanya kesehatan. Dan Tuhan siapin 40 tahun di padang gurun. Jadi ini hari raya yang bagus sekali. Salomo pintar sekali. Dia ingin semua Israel mengenang Tuhan yang baik itu. Maka dia kumpulinnya pas hari raya Pondok Daun. Dia pengen bait Allah itu, tabut perjanjiannya, dipindahkan pas hari raya Pondok Daun. Dia pintar sekali Salomo. Baik, kita lihat lanjutannya. Setelah semua itu tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut Tuhan dari kemah pertemuan dan semua barang kudus. Semua itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Di sini pintar lagi Salomo. Yang ngangkut Lewi, nggak kayak bapaknya blow on. Bapaknya suruh orang biasa ngangkut, maka matilah orang itu. Gitu kan? Tapi dia pintar, yang ngangkut Lewi. Nah Bapak Ibu kita mesti ingat aturannya ya. Kalau punya Tuhan nggak boleh diangkut oleh orang sembarangan, betul ya? Ya, misalnya ini punya Tuhan. Boleh nggak orang biasa angkut? Nggak boleh. Mesti orang yang ditunjuk tuh Tuhan. Nah Bapak Ibu nih kita lihat nih. Jadi kita nggak boleh salah SOP sama benda milik Tuhan. Jess, gue pinjam dulu Jess. Jessica ini dari terakhir ketemu, oh iya tambah tinggi kamu ya. Makan toge. Ya. Bapak Ibu nanya, ini milik Tuhan bukan? Kalau ini anak saya boleh nggak salah prosedur sama dia? Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Bahkan saya ngomong, mesti jaga mulut saya sama dia loh. Karena dia milik Tuhan. Bapak Ibu maka Alkitab ngomongnya bagus. Alkitab bilangnya kayak gini. Ajalah mereka melakukan semua yang kuperintahkan padamu. Gimana ya sih lagi? Ya. Ajalah mereka melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu. Jadi saya cuma boleh ngajarin dia apa yang Tuhan perintahkan. Yang Tuhan tidak perintahkan saya nggak boleh ajarin. Thank you Jess. Milik Tuhan. Saya nggak boleh sembarangan sama dia. Nah ini hati-hati nih. Jadi Bapak Ibu nanya, tubuh kita punya siapa? Tuhan. Kalau gitu kita boleh nggak sembarangan? Nih ada anak muda kemarin lucu. Om Yakob. Kemarin aku pas mau retet, aku tanya sama Tuhan gini. Tanya sama Tuhan apa lu pas mau retet? Gini Om, aku nanya gini. Tuhan, aku mau retet nih. Aku bawa baju yang mana aja. Terus Tuhan kasih tahu loh katanya. Om Yakob Tuhan bilang yang ini gak usah dibawa. Yang ini yang dibawa. Yang ini yang dibawa. Yang ini dibawa. Jadi Om Yakob lihat gak nih selama retet? Baju aku semua Tuhan yang pilihin. Wah, saya kaget lu lihat anak muda itu. Namanya Yela Bapak Ibu. Dia dari Katolik pindah ke Kristen. Tapi ada apa-apa dia tanya Tuhan. Sampai bajunya hari ini pakai baju apa aja dia tanya Tuhan. Benar kan? Itu namanya jaga SOP ya. Jaga SOP. Dia tahu dia punya Tuhan. Nah Bapak Ibu. Jadi hati-hati nih. Apakah kita selama ini salah SOP sama benda milik Tuhan yang namanya tubuh kita? Salah SOP sama benda yang Tuhan kasih ke kita namanya handphone. Isinya apa? Terus ngelihatnya dipakai buat apa? Nah itu jadi pertanyaan. Salomo pintar sekali. Dia menghindari hal itu. Lalu Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya itu berdiri bersama-sama di depan tabut itu. Nah ini mulai keren ceritanya. Mereka mengorbankan domba dan lembu jantan yang tidak terhitung jumlahnya karena banyak. Gawat ya. Jadi begitu tabut itu diangkat, semua dia beserta rakyatnya langsung berdiri begitu tabut diangkat. Lalu mereka mempersembahkan lembu, korban yang tidak terhitung banyak. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, ngapain korban begitu banyak? Nah ini ada Pak Niko. Silakan Pak Niko, ngapain korban begitu banyak? Pak Niko. Ya Pak Niko. Ngapain korban begitu banyak? Untuk penebus Bapak Ibu saya tanya sama Tuhan, sampai sini saya buntu lagi. Kalau kayak gini nih saya nyiapin korban sering banyak buntunya. Jadi saya tanya Tuhan, ini korban banyak begini buat apa ya? Terus Tuhan jawabnya gini loh. Tuhan bilang kamu lihat ayat ini. Orang kusta itu teriak-teriak, Yesus guru kasihanilah, berilah kami kemurahan. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu pada imam-imam. Lalu saya langsung ngerti, maksud Tuhan begini. Salomo sama semua rakyatnya itu kasih korban begitu banyak untuk Bapak Ibu, untuk DP. Jadi kalau mereka ada apa-apa, mereka bisa minta tolong sama Tuhan. Pintar sekali.
Jadi ini caranya licik. Jadi caranya adalah sebelum, kan orang biasanya gini dong, dibantu Tuhan baru kasih korban dong. Ya kan? Dia enggak, Salomo enggak. Gua kasih di muka. Supaya kalau ada apa-apa gue dibantu. Pintar sekali. Dia mau kasih DP. Maka dia kasih DP-nya banyak sekali. Supaya kalau dia ada apa-apa, dia ditolong. Nah, ini pintar lagi nih Salomo, kita lihat. Dia kasih DP di muka. Tapi Bapak Ibu nanya dulu sebentar. Ini DP-nya benar apa enggak? CLC, benar enggak DP-nya? Benar enggak CLC DP-nya? Pak Jo, benar enggak DP-nya? David, benar enggak DP-nya? Hai David. Pak Jo, benar nggak DP-nya? Chelsea, salah. Cianita, salah. Salah Bu. DP-nya mestinya apa? Dia belum bikin dosa Kak Elsie ya. Belum bikin dosa. Ini kan udah nggak bikin dosa. Jadi ini persembahan korban untuk DP. Bukan buat dosa. Buat DP. Jadi kalau dia lagi tiba-tiba kena kusta, dia bisa minta tolong. Tiba-tiba dia kena penyakit kanker stadium 3, dia bisa minta tolong karena DP udah dikasih. Maksudnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya DP yang benar di depan Tuhan itu apa? Apa Cianita? Melakukan perbuatan baik. Bung Karel? Melakukan perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu, yang DP yang paling benar, yang paling asik mah persembahan tubuh ya. Ya, tapi itu berat sekali ya. Untung Tuhan Yesus baik loh. Ternyata DP yang benar itu, persembahan tubuh itu terlalu berat buat beberapa orang. Jadi Tuhan Yesus cuma minta DP-nya ini. Bapak Ibu lihat ya, ini DP-nya. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, Yakob, kalau lu percaya sama gue Yakob, pasti lu melakukan pekerjaan gue. Lu jangan ngaku Kristen Yakob, kalau lu tidak melakukan pekerjaan gue. Kalau lu ngaku lu Kristen Yakob, lu lakukan pekerjaan gue. Dan gue janji Yakob, karena lu melakukan pekerjaan gue, maka apapun doa lu, apapun yang kamu minta dalam namaku Yakob, akan kukabulkan. Lihat tuh kalimatnya Bapak Ibu. Sekali lagi Tuhan Yesus ngomong, ingat ya Yakob, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi ini menjamin saya bahwa apapun yang saya minta di kemudian hari, 200% dikabulkan. Kalau saya hari ini melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Saya ketemu anak kecil pintar ini, David. David. Fit, pakai tutupnya Fit. Pakai aja headphone-nya, asik kok. Asik. Lu tambah tinggi juga lu Fit. David licik sekali, dia pinter. Tiap pagi dia bangun, dia langsung doa, Tuhan, hari ini Tuhan mau saya ngapain? Terus Tuhan bilang sama dia gini, Fit, nanti kalau ke sekolah, ada teman kamu tuh, si Samuel. Dia lagi sedih. Kamu ajak ngobrol Gi, terus doain dia. Oh, siap Tuhan. Fit, ngadep ke atas Fit. Ya. Siap Tuhan. Nah, lalu dia ke sekolah, dia ketemu Samuel. Dia ajak Samuel ngobrol, lalu dia doain Samuel. Dia sudah melakukan pekerjaan Tuhan di sekolahnya. Terus siang-siang dia tanya pas istirahat makan siang. Tuhan ini ngapain lagi nih, udah mulai nganggur. Kata Tuhan, kamu doain Gi kepala sekolah. Di meja kamu aja, gak usah kemana-mana. Kamu ke meja kamu doa sebentar buat kepala sekolah. Lalu David ke mejanya, dia doain kepala sekolah. Dia melakukan pekerjaan Tuhan, maka apapun yang David minta, 200% Tuhan bilang, saya janji saya kabulin. Thank you Fit. Jadi Salomo rupanya salah DP. Hari ini kita lihat kesalahan dia yang pertama. Dia kasih ke korban itu, dan itu salah DP. Sudah habis uang begitu banyak, tapi salah DP. Tolol sekali Bapak Ibu. Jadi ternyata Salomo itu gak pintar-pintar banget. Kita lihat hari ini ketololannya hebat sekali. Kita udah kasih persembahan ke gereja banyak sekali. Dan itu bukan DP. DP adalah melakukan pekerjaan Tuhan Yesus.
Kita tanya, Tuhan ini saya lagi ketemu sama Pak Karel nih. Apa yang mesti saya kasih tahu sama dia? Pak Karel tuh orangnya baik Yakob. Bilang sama dia, Pak tetap semangat layani Tuhan. Hatinya ke Tuhan. Kamu kasih dia penguatan. Dia lagi down. Aku ngobrol, aku kasih penguatan. Aku sudah melakukan pekerjaan Tuhan Yesus untuk Pak Karel. Dan pasti doaku 200%. Tuhan bilang, saya kabulkan doa kamu ya. Bapak Ibu, waktu saya dikasih tahu Tuhan ayat ini sekitar 5 tahun lalu, saya pegang ayat ini terus. Dan saya mesti saksikan di sini, saya nggak pernah kekurangan apapun juga. Saya nggak pernah minta uang sama orang. Saya nggak pernah juga sakit tuh ke dokter, nggak pernah. Begitu sakit banget saya bilang, Tuhan kamu janji loh, aku minta apa aja disembuhin. Minta tolong ya Tuhan ini disembuhin. Tuhan sembuhin. Saya kena COVID, saya kena diserang orang yang saya injilin terus dia nyerang balik pakai ilmu hitam segala macam. Saya minta tolong Tuhan loh Bapak Ibu. Dan Tuhan selalu jawab. 200% Tuhan bilang saya kabulin doa kamu Yakob. 2 kali saya janji ini. Bapak Ibu kita lihat sekali lagi ayatnya, aku bacain ya. Aku berjanji kepadamu. Amin Yakob. Ini pasti terjadi Yakob. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu pasti melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan Yakob, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih hebat dari aku. Ah masa sih Tuhan aku melakukan pekerjaan yang lebih hebat? Benar loh Yakob, kamu gak lihat. Mana pernah kamu lihat aku khotbah ada 3.000 orang dibaptis. Petrus yang khotbah begitu. 3.000 orang dibaptis. Tuhan Yesus tidak pernah khotbah dan 3.000 orang dibaptis. Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Tapi gak pernah dia khotbah. Langsung 3.000 orang bertobat langsung dibaptis. Petrus yang begitu. Lalu gawatnya gini lagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus nyembuhin orang. Ada wanita pendarahan mesti pegang jubahnya kan. Baru sembuh kan. Petrus nyembuhinnya gimana? Petrus nyembuhinnya cuma kena bayangan. Petrus nyembuhin lebih hebat dari Tuhan Yesus nyembuhin. Paulus nyembuhinnya gimana? Lebih gawat lagi Paulus. Gimana Bu? Iya. Tisu, sapu tangan. Tisu bekas Paulus direbutin orang. Diambil, ditempelin ke orang kanker stadium 4 dan mau mati. Sembuh. Petrus pakai bayangan, Paulus pakai tisu. Tuhan Yesus tidak pernah begitu. Tuhan Yesus ngomong ini benar. Kamu akan melakukannya lebih hebat dari yang aku lakukan. Dan apapun juga Yakob yang kamu minta dalam namaku, aku akan lakukan. Ingat Yakob, jika kamu minta sesuatu, apapun juga kamu minta, aku akan lakukan. Jadi Bapak Ibu sekarang kita belajar, Salomo salah DP. Kita jangan salah DP. Sekarang jadi pertanyaan buat saya kemudian. Waktu saya nyiapin ini saya jadi nanya. Apakah doa puasa itu DP? Apakah praise and worship itu DP? Apakah persembahan itu DP? Bapak Ibu kita mesti jawab loh. Karena kita semuanya pelayan Tuhan. Dan kita mesti ngajarin orang yang benar. Apa yang benar-benar jadi DP di depan Tuhan. Kalau enggak, kesian jemaat kita. Saya berjuang loh. Karena jemaat saya juga praise and worship, doa puasa, persembahan. Jemaat saya juga begitu. Dan kita benerin satu-satu. Ayo, jangan gitu. Itu penting, tapi bukan itu DP. DP itu yang ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai jemaat kita salah paham. Salomo melakukan ketololan yang pertamanya di sini. Lalu kemudian imam-imam itu membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, yaitu di ruang Maha Kudus. Tepat di bawah sayap kerub-kerub. Kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas tempat tabut itu. Sehingga kerub itu menudungi tabut itu. Nah ini mulai gawat. Mereka memperpanjang kayu-kayu pengusung. Sehingga ujung kayu-kayu pengusung itu nongol, tembus dari ruang kudus. Bapak Ibu, disitulah tempatnya sampai hari ini. Bapak Ibu, itu tabut ada kayunya buat ngangkat. Dan kayunya itu udah dikupas. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Tapi Salomo tambahin panjangnya. Sehingga waktu masuk ruang kudus, itu nongol kayunya. Nah, ini gawat nih. Ini benar apa salah? Ini jadi pertanyaan. Karena yang melakukannya Salomo dan Salomo pintar sekali. Jadi mengapa kayu itu diperpanjang? Kita lihat, kayu diperpanjang. Tuh, mengapa kayu diperpanjang? Bapak Ibu bukan cuma kayu diperpanjang. Di dalam bait Allah itu ada menorah. Menorah itu kata Tuhan di dalam bait Allah cuma boleh ada 1 di ruang kudus. Salomo bikin 10. Saking kayanya entah. Cuman boleh ada 1. Tapi Salomo bikin 10 di dalam ruang kudus. Ini kita lihat ada tabut perjanjian. Kayu pengusungnya diperpanjang.
Jadi ini udah dua nih. Salomo ngubah-ngubah nih. Ada dua. Pertanyaan kita adalah sebenarnya ya. Pertanyaan kita, siapa yang suruh ini? Salomo atau Tuhan? Kalau ini Salomo yang suruh, ini berarti mulai jadi kacau nih. Tuh. Terus ada pertanyaan kedua, kok Tuhan diam aja diubah-ubah? Jadi ini Salomo berhikmat apa sotoy? Nah sekarang kasih tahu dulu sebelahnya, ini Salomo hikmat apa sotoy sih sebenarnya? Gue jadi agak bingung nih sama Salomo lama-lama. Kacau nih orang nih kayaknya. Ubah-ubah loh. Jadi Bapak Ibu, ini hikmat atau sotoy? Tapi Bapak Ibu ada yang menarik. Ternyata di atas tabut perjanjian tuh ada yang namanya masisit. Ini. Masisit ini bisa dicabut, oh nggak bisa dicabut. Masisit itu adalah tutup perdamaian. Tutup belas kasihan sebenarnya. Masih belas kasihan. Jadi di atasnya itu ada perjanjian Tuhan dan di atasnya ada belas kasihan Tuhan. Jadi Tuhan walaupun kita kadang-kadang melanggar janji, dia kasihan juga. Gitu maksudnya ya. Nah, belas kasihan ini penting. Terus saya tanya, Tuhan ini belas kasihan pengertiannya apa Tuhan? Saya nggak ngerti loh belas kasihan ini pengertiannya apa. Terus Tuhan jawab, ini belas kasihan. Bapak Ibu baca dulu ayatnya. Ini belas kasihan. Nah Bapak Ibu saya nanya dulu, kalimat pertamanya, engkau tempat persembunyianku. Berarti yang dihadapin siapa? Kenapa kita mesti sembunyi? Kenapa Jessica kita mesti sembunyi? Kita cuma sembunyi kalau ada orang jahat. Terus engkau menjaga aku waktu kesulitan. Apa itu kesulitan? Masalah. Betul ya? Terus engkau mengelilingi aku sehingga aku bisa lolos dan bersorak-sorai. Siapa tuh? Musuh. Jadi kita tahu nih, ayat ini bilang ada 3 yang akan mengganggu hidup lo. 1 orang jahat, 2 masalah, 3 musuh. Lalu Tuhan kasih tahu solusinya. Ingat ya, lu punya 3 hal yang akan mengganggu hidup lo. Dan sekarang gua berbelas kasihan padamu. Gimana caranya saya berbelas kasihan padamu Yakob? Kata Tuhan. Caranya adalah, aku akan ngajarin kamu dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku akan memberi nasihat. Mataku tertuju padamu. Jadi Bapak Ibu sekarang kita ngerti. Begitu kita ngalamin 3 masalah, Jessica ngalamin 3 masalah, maka mata Tuhan langsung tertuju pada Jessica. Tuhan siap bantu, Tuhan siap bantu. Tapi kita salah paham. Kita pikir Tuhan bantunya ngangkat masalahnya. Kita pikir Tuhan bantunya ngusir musuhnya. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan bantunya dengan cara mengajari. Tuhan bantunya dengan cara menunjukkan. Tuhan bantunya dengan cara memberi nasihat. Jess, kalau ngadapin musuh yang kayak gini, Jess, kamu lihat ya, kamu dibully terus di sekolah. Kalau ngadapin musuh yang kayak gini, kamu mesti begini. Tuhan ajarin dia. Jadi tiap kali dia dibully sama orang jahat, dia tahu gimana ngadepinnya. Tuhan tidak bikin orang jahatnya mati. Tuhan gak bikin Yahya Waloni mati. Tapi Tuhan ajarin kita gimana cara ngadepin Yahya Waloni. Tuhan gak perlu bikin dia mati. Tuhan seneng. Karena begitu ada Yahya Waloni berarti Bang Karel punya latihan. Teman latihan. Latihan tinju. Ya kan? Punya sparring partner. Bahasanya bagus banget. Benar Bang Karel. Jadi Bapak Ibu ini nih ingetin. Solusi dari Tuhan selalu bentuknya pengajaran. Tuhan gak pernah kasih solusi bentuknya masalahnya diangkat. Makanya saya sedih loh kalau ngomong sama orang. Pak Yakub saya punya masalah gini. Terus aku tanya Tuhan gimana? Terus Tuhan bilang suruh dia baca kitab yang ayat ini. Terus dia gak mau baca. Terus dia baca tapi dia gak mau ladenin. Salah loh. Karena itu solusinya. Tuhan maunya kita diajarin pinter. Bukan kita dibantuin melulu. Benar kan Bu? Ibu juga ngajarin David gitu kan? Tuhan pengennya, Ibu pengennya fit. Ini diangkat dulu baru ini digini-gini. Ibu gak mau bantuin dia cuci piring kan? Ibu mau ngajarin dia cuci piring. Biar dia bisa cuci piring sendiri. Itu logika yang sangat masuk akal. Aneh sekali kalau Ibu Elsia, David selalu dibantu iketin tali sepatu, pakein baju. Bener kan Bu? Kapan beresnya itu anak? Ya Bu ya, gak bisa. Diajarin fit, ikatnya begini, ikatnya begitu. Ini logika yang pintar Bapak Ibu. Kalau enggak kita gak jadi dewasa. Jadi ingat, tiap kali kita ada masalah yang Tuhan kasih itu pengajaran. Lalu yang kedua Tuhan kasih adalah ditunjukin jalannya. Jangan begitu jalannya. Kalau kamu begitu jalannya nanti kamu salah jalan. Ke situ loh jalannya. Tuhan tunjukin. Jangan ngambil bisnis ini Yakob. Jangan ngambil bisnis ini. Ambil yang ini.
Ini mesti begini, waktu melakukan ini begini, ini jangan begini. Tuhan tunjukin. Tuhan gak mau pilihin jalan, Tuhan tunjukin jalannya, yang pilih kita sendiri. Lalu yang ketiga, aku akan kasih nasihat. Nasihat itu maksudnya evaluasi. Yakob, jalanmu salah. Jangan begitu kalau ngomong orang. Bapak Ibu tahu gak saya ditegur sama Tuhan minggu lalu apa? Saya ditegur kata Tuhan, saya orangnya kasar. Emang benar saya orangnya kasar. Tuhan bilang, kamu tuh kalau ketemu orang baru ya, mulutnya yang sopan dong. Kasian loh, orang datang ketemu kamu itu loh, punya masalah loh. Kamu udah langsung galak aja sama dia. Kamu gak ngerti sih perasaan dia kayak gimana. Jangan kayak gitu, saya ditegur loh sama Tuhan. Aduh iya Tuhan salah. Bapak Ibu, itu loh. Jadi tiap kali kita punya masalah, ingat yang datang tuh pengajaran. Terus kacau nih. Bapak Ibu sekarang kita ngerti. Aduh Tuhan bagus banget ini pengajarannya. Kita tahu. Nah Bapak Ibu lihat di bawahnya. Tuhan bilang gini. Mazmur 25. Tuhan itu baik dan benar. Dia pasti bantu yang tersesat. Dia pasti bantu. Tidak mungkin tidak. Dia baik, dia benar. Lalu lihat kalimatnya. Tapi dia cuma mau membimbing orang yang rendah hati. Ini kalimat ngeri nih. Dia membimbing orang yang rendah hati. Orang yang gak rendah hati dibimbing gak? Enggak. Ia membimbing orang yang rendah hati berdasarkan hukum. Ia mengajar jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi lucu nih. Tuhan ngajarinnya yang pertama-tama lewat hukum. Lewat Alkitab. Dan dia cuma mau ngajarin kepada orang yang rendah hati. Kalau dibilangin sama orang itu suruh baca Alkitab, dia gak mau baca Alkitab. Apakah Tuhan mau bimbing dia? Tidak. Jadi ternyata Tuhan cuma mau ngajarin, mau bimbing orang yang rendah hati. Yang mau dikasih tahu. Nah Bapak Ibu, lucu. Tapi Tuhan pakainya adalah hukum. Berarti yang dia pakai Alkitab. Nah ini Bapak Ibu. Yuk kita yang punya masalah. Yang ngadepin orang jahat. Yang ngadepin musuh. Kita tahu solusinya. Tuhan mau ngajarin kita lewat Alkitab. Terus kita gak mau baca. Ada aja alasannya. Jangan Bapak Ibu, jangan. Ancut. Jangan. Baik. Nah kita lanjut 1 Raja-Raja 8. Dalam tabut itu tidak ada apapun selain kedua loh batu yang Musa letakkan di situ. Ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan umat Israel di Gunung Horeb saat keluar dari Mesir. Jadi ternyata tabut perjanjiannya udah kosong. Yang hilang adalah tongkat Harun hilang, mana juga hilang. Dan Tuhan gak peduli. Tuhan gak peduli mananya hilang, Tuhan gak peduli tongkat Harunnya hilang. Tinggal satu yang bersisa, cuma itu 2 loh batu itu doang, 10 perintah Allah. Tuhan gak peduli sama materi Bapak Ibu. Tuhan gak peduli. Maka Salomo gak diomelin tuh, tambah-tambahin kayu pengusung. Gak diomelin karena Tuhan gak peduli. Jadi Bapak Ibu ini gawat nih. Tapi di dalam situ ada tabut perjanjian. Nah nanya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu punya perjanjian apa dengan Tuhan? Kalau Bapak Ibu gak ada perjanjian dengan Tuhan, gawat nih. Di dalam situ ada tabut perjanjian dengan Israel. Ini dengan Israel, 10 hukum. Tetapi dengan kita apa? Terus aku tanya, Tuhan emang kita mesti punya perjanjian? Perjanjian apa? Terus Tuhan kasih ayatnya ini nih. Aku tanya Tuhan, Tuhan jawabnya gini. Jessica, kamu pintar, kamu baca itu. Perjanjiannya apa? Pak Jo, apa tuh? Betul tuh? Nah, bagus. Yes, aku pinjam ya. Jadi Yesus sembuhin wanita yang bongkok 18 tahun itu. Bapak Ibu tahu ya wanita bongkok kayak gimana ya. 18 tahun bongkok, lalu Yesus sembuhkan. Lalu kepala rumah ibadat bilang, bro, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada Minggu. Kenapa lu mesti sembuhin hari Sabat? Digituin lu Yesus. Terus Yesus langsung jawab, lu munafik ya? Lu sendiri Sabat ngangkat domba lu ke tempat air. Lu tarik lu domba lu. Domba lu kalau gak mau lu seret-seret. Lu sendiri kerja waktu Sabat. Itu domba lu kan lu belain. Terus salah gua apa? Ini orang, perempuan ini anak Abraham. Terus gak boleh gitu gua sembuhin. Munafik lu.
Ngerti maksudnya jawaban Yesus ya? Yesus jawab gitu. Waktu Yesus, nah kalimat pentingnya di sini. Waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena semua perkara mulia yang telah dilakukan. Jadi Bapak Ibu kita tahu ada dua macam perjanjian. Perjanjian jadi kawan Yesus atau perjanjian jadi lawan Yesus. Nah, Bapak Ibu pegang perjanjian yang mana? Penting nih. Ini penting. Karena begitu Tuhan tunjukin ayat ini saya tahu. Cuman ada dua macam perjanjian. Perjanjian lu lawan gua. Dan gua akan jadi musuh lu kata Tuhan. Atau lu kawan gua. Bedainnya gampang. Pak Jo gimana bedain kawan dan lawan Tuhan Yesus? Ini kawannya Tuhan Yesus apa lawannya Tuhan Yesus? Gimana bedainnya? Gimana? Gampang Bapak Ibu. Pakai ayat ini. Kawannya Tuhan Yesus pasti selalu menyembuhkan. Lawannya Tuhan Yesus pasti selalu membunuh. Jess pinjam lagi. Ayo kita gini-gini lagi yuk. Bapak Ibu, ini lawannya Tuhan Yesus apa kawannya Tuhan Yesus? Misalnya dia udah jadi bos satu bank hebat. Lalu kerjaannya Jessica adalah motong gaji karyawan. Memangkas uang. Lembur dipotong. Itu lawan atau kawan Tuhan Yesus? Lawan. Tapi Jessica enggak. Jessica bertobat. Lalu kemudian yang dia lakukan adalah dia turun ke lapangan. Lalu dilihat anak buahnya lagi sedih. Dia tanya, Tuhan kenapa ini anak buah sedih? Tuhan bilang dia lagi sedih karena dia gak punya uang bayar uang sekolah. Baik. Lalu Jessica nyamperin. Tanyain, ibu kenapa bu? Yuk kita doa sama-sama yuk minta tolong Tuhan ibu. Terus dia bantu supaya ibu ini tambah hidup. Sembuh. Jadi kalau tiap hari tugas kita melakukan penyembuhan kepada orang-orang. Kita teman Tuhan Yesus. Tapi kalau tiap hari anak ini membunuh orang. Ngebully, ngata-ngatain. Ayo coba lagi. Ngebully, ngata-ngatain. Itu dia musuh Tuhan Yesus. Lawan. Thank you Jess. Nanti gitu lagi ya. Jadi tanya nih Bapak Ibu. Sebenarnya kita kawan atau lawan? Kalau kita kawan, tiap hari kita sibuk. Aduh Tuhan, siapa yang sakit ya teman-teman di WA saya ini nih? Oh Tuhan bilang, Ibu Lili Tuhan. Oh baik Tuhan, mesti ngomong apa Tuhan sama dia? Kamu kirimin ayat ini ke dia. Baik Tuhan, saya kirimin ayatnya. Menyembuhkan. Ingat, caranya menyembuhkan cuma satu. Mengajari hukum. Berarti kita kasih dia ayatnya. Tuhan selalu menyembuhkan dengan cara apa tadi? Menolong gimana caranya? Mengajari. Tuhan gak mau angkat masalahnya. Tuhan biarin itu penyakit sama dia. Tapi Tuhan ajarin dia gimana ngadepin penyakitnya. Jadi ingat, perjanjian apa yang kita punya sama Tuhan? Perjanjian kita kawan atau perjanjian kita lawan? Kita udah tahu, ini cara nyembuhinnya. Ini cara nyembuhinnya. Ini cara nyembuhinnya. Jadi kalau kita kawannya Tuhan Yesus, kita sibuk melakukan ini. Ngajarin orang. Tunjukin orang. Kasihan, nasihatin orang. Tapi kalau kita musuhnya Tuhan Yesus, kita sibuk ngambilin dari orang lain. Bikin orang lain lebih susah hidupnya. Kita ambilin semuanya. Hati-hati itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini perjanjian kawan. Kita udah tahu. Menyembuhkan, harus menyembuhkan. Jessica akan nyembuhin teman-teman sekolahnya. Pak Jo akan sembuhin teman-teman di kantornya, teman-teman di lingkungannya. Ibu Elsia juga, Bang Karel juga. Itu namanya kawan Tuhan Yesus. Caranya gimana? Kita pakai hukum dan kita lihat nih orang rendah hati nggak? Kalau orang ini rendah hati mau diajarin, kita ajarin. Kalau nggak mau udah kita out aja. Tuhan Yesus bilang begitu dia nggak mau, kamu kebaskan debu. Bapak Ibu, coba lihat ini nih. Tuhan Yesus menutup kitab Matius dengan kata-kata ini loh. 11 murid itu berangkat ke Galilea. 11 murid tanpa Yudas. 11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa menyembahnya ragu-ragu. Bapak Ibu lihat tuh kalimatnya, penting loh. 11 murid ini ternyata ada yang ragu-ragu. Tapi Tuhan Yesus gak peduli. Tuhan Yesus langsung samperin 11 itu walaupun sebagian tidak yakin ragu-ragu. Dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Aku bisa sembuhkan siapa saja.
Karena semua kuasa di sorga dan di bumi ada di aku. Aku bisa sembuhkan siapa aja. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua etnis manusia muridku. Dan ajari mereka supaya mereka sembuh. Ajari mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu, kalimatnya penting. Jadi kalau saya ketemu Bu Hana, saya tanya Tuhan, ini Bu Hana mesti diajarin apa? Tuhan kasih tahu saya. Jangan saya ngajarin Bu Hana yang enggak. Enggak akan sembuh. Tambah mati malah iya. Ini saya ketemu Bu Hana. Saya senang Bu Hana, maju dulu yuk. Udah lama nih gak ketemu Bu Hana ya. Soalnya Bu Hana tadi matanya kayak saya, lu sipit banget. Oh berarti dia udah ngantuk ya. Iya, ya Bu Hana ke depan dulu yuk. Kita tolong ya Bu Hana ya. Biar ya. Bu Hana ketemu saya. Begitu ketemu, udah kita salaman, langsung dia bilang ini, Pak Yakob, aduh saya pusing nih. Investasi saya semua jeblok begini. Lalu Yakob mengeluarkan nasihat-nasihat yang bagus sekali. Bu, kalau invest di PT ini, itu membunuh apa menyembuhkan? Saya ngajarin dia investnya mesti di mana. Itu menyembuhkan apa membunuh? Membunuh. Tapi kalau saya bilang, Bu, kita doa yuk, kita tanya Tuhan. Tuhan bilang apa nih? Oh, Tuhan bilang kita mesti buka Alkitab nih Bu, Yosua 4 ayat 8. Itu ngapain? Menyembuhkan. Tapi kalau saya ngoceh-ngoceh sendiri pakai bacot saya lagi bunuh dia. Kan cuma ada dua pilihan, menyembuhkan atau membunuh. Udah gitu doang. Thank you ya Bu Hana. Udah melek ya? Bagus. Ya. Bagus. Jadi saya tadi ngapain? Menyembuhkan Ibu Nah, supaya matanya terbuka. Ya. Nah, Bapak Ibu udah lihat contohnya. Nah, ketika imam-imam keluar dari tempat, nah ini ceritanya jadi bagus. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan ibadah oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ini cerita brengsek. Salomo nambah-nambahin kayu pengusuk. Salomo ubah-ubah menorah. Salomo mempersembahkan DP yang salah. Tapi Tuhan datang juga. Aduh, bagus sekali. Tuhan datang juga. Lalu Tuhan datang sehingga semua imam stop ibadah. Gak tahan lagi berdiri di situ. Bagus, Tuhan datang. Bapak Ibu, ibadah pasti stop kalau Tuhan datang. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan waktu Tuhan datang? Nah, ini pertanyaan penting. Kak Odil ya. Kak Ilya, ayo. Enggak dipanggil maju sedih. Enggak Kak, gue cuma nanya. Kak, enggak. Oh, mau duduk situ. Iya. Iya. Kak Odil ya. Apa yang mesti kita lakukan waktu Tuhan datang? Tuhan jawabnya di sini. Bagus sekali. Bapak Ibu lihat Yesaya nih ya. Ini Yesaya. Dalam tahun matinya Raja Usia aku melihat Tuhan. Jadi Tuhan kelihatan depan dia. Lalu aku berkata, mampus deh gue. Celaka deh gue. Sebab gue ini najis bibir. Ini Yesaya bagus tuh ngomongnya. Dia tidak bilang dia bertindak salah. Memang dia gak pernah melakukan tindakan salah. Dia tidak bilang hatinya salah. Enggak. Memang hatinya gak salah. Memang tangannya gak pernah salah. Gak pernah bikin dosa. Tapi mulutnya. Dia ngaku. Gue kacau di mulut. Maka dia bilang, mampus dah gue. Bibir gue najis. Dan gue tinggal di tengah bangsa yang najis bibirnya. Namun gue sekarang melihat Tuhan. Gawat nih, bisa mampus gue kalau kayak gini caranya. Betul ya? Kita ngerti maksudnya ya. Dia pintar banget dia ngomong, gue najis bibir. Nah Bapak Ibu kita lihat lanjutannya. Lalu kataku, kacau, mampus gue. Sebab gue najis bibir. Namun aku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang serafim terbang menemuiku. Serafim menemui aku dan di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mesbah. Ia sentuhkan bara itu ke mulutku serta berkata, Yesaya, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu dihapus dan dosamu diampuni. Lalu aku mendengar Tuhan berkata, begitu sepit itu kena ke bibir, Bapak Ibu lihat ya, sepitnya ini misalnya, baranya ini, begitu kena ke bibir, ini bacotnya berubah. Sebelumnya bacotnya najis. Sekarang bacotnya apa? Tuhan cuma nanya loh, siapa nih yang akan gue pergi kutus? Langsung siap, saya Tuhan, gua utus gua. Tiba-tiba bacotnya berubah.
Bapak Ibu, jadi gini nih, kita dapat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kalau kita ketemu Tuhan dan dalam hidup kita nggak ada yang berubah, itu siapa yang blow on? Tuhannya apa kitanya? Kasih tahu sebelahnya, blow on dah. Kalau ketemu Tuhan terus tuh nggak ada yang berubah. Iya. Makanya saya bingung nih, Pak Yakub, saya kemarin mimpi loh, ketemu sama Tuhan. Nah, gue tungguin nih apa yang berubah dari lu. Ternyata nggak ada yang berubah, malah lebih jahat. Aduh. Percuma aja lu ketemu Tuhan. Bapak Ibu, Yesaya berubah. Jadi Bapak Ibu sekarang kita tahu sikap apa yang benar kalau ketemu Tuhan. Begitu kita ketemu Tuhan, langsung kita bilang dosa kita apa. Terus langsung Tuhan sembuhin. Langsung kita diutus tuh Tuhan. Langsung dapat job dari Tuhan. Kalau dapat job dari Tuhan, berarti dapat gaji dari Tuhan. Tapi Salomo begini. Maka kemuliaan Tuhan datang ke bait itu. Imam semua berhenti. Lalu Bapak Ibu lihat tindakan Salomo. Pada waktu itu berkatalah Salomo. Lihat tindakan Salomo. Si pintar ini. Tuhan telah menetapkan matahari di langit. Tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Dan sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagi Tuhan. Tempat engkau menatap selama-lamanya. Jadi dia ngapain Bapak Ibu? Mesti kan gini nih. Dia begini loh. Lihat gak Salomo? Waktu Tuhan hadir, bukannya ngaku dosa, tapi dia ngapain Bu Elsia? Menyebutkan jasa-jasanya si blow on Salomo. Salomo lu punya hikmat buat apa? Masa Tuhan datang, Yesaya aja langsung bilang mampus gua nih. Salomo gak bilang, mampus gua nih, datang Tuhannya loh. Enggak loh, dia langsung berdiri loh. Gua yang bangun rumah ini untuk engkau. Wah, hebat sekali Salomo. Kata Tuhan Yesus ya, ini sama banget kayak orang Farisi kan. Orang Farisi sama pemungut cukai. Waktu doa orang Farisi bilang gimana? Tuhan, gua kasih populuhan nih. Gua bagus. Hidup gua gak kayak dia nih, pemungut cukai. Pemungut cukai bilangnya apa? Mampus gua. Tuhan kasihani gua. Tuhan kasihani gua berdosa. Dan Tuhan bilang apa kalimatnya di situ? Pemungut cukai itu akan dibenarkan Allah. Tetapi itu Farisi tidak akan dibenarkan. Jadi Salomo di sini gak mungkin dibenerin. Yang benar tuh yang aku dosa. Jadi kita tahu nih, mulai kelihatan tololnya nih Salomo. Sombong. Nah, Bapak Ibu lihat ya, sekarang ayatnya saya lompat-lompatin. Ini tadi ayat 13, Bapak Ibu lihat ayat 13. Yang dia sombong tuh dia ngomong. Udah gitu saya langsung lompat ke ayat yang 14. Setelah Salomo bilang, aku mau bangun rumah untuk Tuhan. Dan Tuhan bisa menetap di sini selama-lamanya. Aja. Lalu dia memberkati seluruh Israel. Sedang segenap ijma Israel semua lagi berdiri ngeliat Tuhan. Aduh ada Tuhan. Semua lagi ngeliatin Tuhan. Salomo balik badan, ngebelakangin Tuhan, dan memberkati Israel. Ngeliat Salomo. Lalu dia berkata, bla 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 bla, bla 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 bla. Dia berkatin tuh sampai ayat 21. Lalu di ayat 22, setelah selesai berkatnya. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Lalu ditadahkan tangannya ke langit dan berdoa. Bapak Ibu lihat, setelah dia berkatin, dia balik lagi ke Tuhan. Lalu setelah dia minta sepanjang 53 dari ayat 22 sampai 53, dia minta ini itu, panjang sekali doanya. Lalu di ayat 54, setelah Salomo selesai memanjatkan semua doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan. Setelah berlutut sambil menadahkan tangan, lalu dia berbalik ke Israel dan memberkati lagi Israel. Bapak Ibu lihat gak? Ini orang gawat. Sombong. Lihat tuh kelakuannya. Pertama dia memberkati, padahal ada Tuhan nih. Dia memberkati Israel, lalu dia doa minta ini itu, lalu dia berkati lagi Israel. Tuhan tidak diizinkan ngomong sama sekali. Confirm, Salomo sombong. Entah sombong, entah bego. Lalu, nah ini penutupnya bagus. Ayat 62.
Lalu raja bersama seluruh Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, dia salah DP. 22.000 ekor sapi dan 120.000 domba. Bapak Ibu tahu ya, kemarin kita baru Idul Adha dan repot ya kampung halaman kita ya. Cuman 2 sapi sama 4 domba aja, aduh ramenya kayak apa. Ini 22.000. Nah, lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu, terus kalimat berikutnya baca, ini kalimat penting. Demikianlah raja dan seluruh Israel menahbiskan rumah Tuhan. Bapak Ibu, ini kalimat masuk otak gak? Yang mesti menahbiskan rumah Tuhan siapa? Tuhan dong. Kok bisa elu yang menahbiskan rumah Tuhan? Kok bisa? Salomo yang habisin. Kemudian ayat 65. Lalu Salomo mengadakan perayaan hebat 7 hari bersama seluruh Israel. Pada hari ke-8 bangsa itu disuruhnya pulang. Dan mereka semua bangsa itu pulang sambil berdoa untuk raja, memohonkan berkat. Sambil bersuka cita dan bergembira atas berkat kebaikan Tuhan kepada Daud dan seluruh Israel. Semua bangsa Israel pulang. Tahu gak Bapak Ibu? Ini miss paling hebatnya. Tuhan datang. Mestinya sembuh. Ini hari raya Pondok Daun. Tiba-tiba Tuhan muncul di bait Allah dan harusnya Tuhan ngomong. Begitu Tuhan ngomong, aduh Salomo saya seneng loh ada bait Allah sekarang di Yerusalem. Baik Salomo, saya akan berkati satu Israel yang ada di sini. Wah, pulang semua sembuh. Betul gak Bapak Ibu? Dan tidak satu pun Tuhan diizinkan ngomong. Yang bebacot siapa? Salomo. Bapak Ibu lihat gak? Ini orang tolol. Serius tolol. Makin saya baca kisahnya Salomo, makin saya lihat dia tolol. Lihat kesalahannya Salomo. Pertama dia kan maunya menhabiskan bait Allah. Terus kemudian dia ubah-ubah desainnya, benda-benda milik Allah. Kemudian dia salah DP. Lalu kemudian sikapnya waktu Tuhan hadir. Dia nyebutin jasa bukannya ngaku dosa. Lalu endingnya apa? Endingnya adalah Israel mestinya dapat kesembuhan, Israel tidak dapat kesembuhan. Karena kesembuhan datang dari ajaran Yehova. Ajaran Tuhan. Dan tidak ada ajaran Tuhan di kejadian itu. Maka Israel gak sembuh apa-apa. Israel pulang aja. Kenyang, gendut, habis pesta naik 8 kilo. Gitu doang. Hasilnya gitu doang. Gak ada lagi apa-apa. Padahal mestinya Israel sembuh. Tuhan udah datang. Jadi kita lihat ya. Di sepanjang cerita ini. Kita lihat. Betapa Salomo sombong sekali. Di semua titik. Kelihatan sombongnya. Jadi Bapak Ibu kita belajar ya. Dari sini. Punya hikmat Tuhan. Gak ada guna. Gak bisa. Ini tololnya hebat. Tapi ada satu kesalahan fatal yang Salomo lakukan. Bapak Ibu lihat ya, tadi gak disebutin. Ini kesalahan fatalnya. Dia ubah SOP-nya Sukkot. Hari Raya Pondok Daun dia ubah SOP-nya. Bapak Ibu mari kita lihat SOP-nya kalau Hari Raya Pondok Daun. Kita lihat peraturannya Musa. Pada waktu yang telah ditetapkan yaitu Hari Raya Pondok Daun, apabila seluruh Israel datang menghadap Tuhan di tempat yang Tuhan pilih, maka haruslah engkau membacakan Taurat ini di depan mereka. Salomo sama sekali tidak bacakan Taurat. Padahal itu Hari Raya Sukkot. Sukkot harus ada Taurat dibacakan. Dan Salomo sibuk sama pestanya. Kalau tidak ada Taurat dibacakan, tidak ada kesembuhan. Ini udah kombinasi yang hebat loh Bapak Ibu. Taurat dibacakan. Sembuh Israel. Aduh, sembuh. Taurat dibacakan Tuhan di depan situ, sembuh. Dan Taurat tidak dibacakan. Hebat sekali Salomo ini. Tuhan bilang di sini di Ulangan, baik laki-laki maupun perempuan, maupun anak-anak, semua orang asing yang tinggal di situ harus berkumpul supaya mereka mendengar Taurat. Supaya sembuh. Dan supaya mereka melakukan dengan setia semua perkataan Taurat ini. Sehingga semua sembuh. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak tahu Taurat dapat mendengarnya. Supaya anak-anak itu juga sembuh. Maka saya senang lihat Jessica dari tadi. Dari tadi Jessica liatin ayatnya semua. Saya senang. Saya ketemu satu anak yang mukanya bego di gereja saya. Mukanya gini Bapak Ibu.
Awan, sini. Iya Om Yakob, iya. Tiba-tiba dia ngomong satu ayat sama saya. Terus aku bilang, kok lu inget ayat itu? Oh, Om Yakob. Phone saya ini saya catat semua ayat yang Om Yakob catetin. Yang bagus-bagus, yang saya ngerti, saya foto semua ada di sini. Handphonenya penuh ayat. Waduh, saya seneng loh sama Awan. Walaupun mukanya kayak gitu, saya tahu ini anak bakal sembuh. Aduh. Jadi Bapak Ibu, tiap Sukot tuh Tuhan mau nyembuhin. Tiap Sukot Tuhan mau bicara. Dan Salomo dapat kesempatan hebat sekali. Tapi dia melewatinya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari cerita ini? Apa Bapak Ibu? Punya hikmat Tuhan belum tentu 100% benar. Akhirnya Salomo mengakui kesalahannya di kitab Pengkhotbah. Dan dia bilang, takut Tuhan adalah pemulaan hikmat. Jadi dia mengakui Salomo mengakui hikmat dia belum lengkap. Bapak Ibu, nanya ya. Bu Elsie, gue lihat Bu Elsie. Tadi gue sedang lu lihat Ibu Elsie. Jadi asik Bu, thank you Bu. Bu nanya, Salomo punya hikmat Tuhan itu 100%, atau 20%, atau 80%, atau 50%? Bapak Ibu, silakan dijawab. Salomo tuh punya hikmat Tuhan tuh 50%, 20%, apa 80%, apa 100%? 50%. 50 ya Bu? Oke. Bapak Ibu menurut saya enggak. Menurut saya cuma 10%. Karena gini Bapak Ibu, kita ngomong yang tolol aja dah. Kita ngomong yang tolol. Tuhan bilang gini, rambut kepalamu terhitung semuanya. Gitu ya. Berarti Tuhan tahu rambut kita semua jumlahnya berapa, tahu dong? Kak Odilnya rambutnya 2 juta sekian, saya 1 juta sekian. Tuhan tahu. Salomo bisa nggak begini? Begitu pegang rambutnya, oh rambut gua ada 105.000 nih. 105.463. Bisa nggak begitu? Kalau dia nggak bisa begitu, berarti dia goblok. Bapak Ibu, terus kalimat Alkitab bilang, Salomo punya hikmat seperti pasir di laut. Bapak Ibu, itu kalimat pujian apa kalimat hinaan? Hinaan. Karena Salomo cuma punya hikmat sebesar pasir di laut. Dia nggak punya hikmat sebesar pasir di gunung. Betul kan? Nah, kecuali ayatnya ngomongnya gini, Salomo punya hikmat seperti pasir di laut dan pasir di gunung dan pasir di bawah laut. Baru itu hebat. Cuman sebesar pasir di laut. Bukan pasir di laut, pasir di tepi laut. Lebih gawat lagi. Lebih dikit lagi. Jadi itu kalimat bukan kalimat pujian. Itu kalimat sindiran untuk nunjukin Salomo. Lu tuh punya hikmat gak ada apa-apa. Nah, Salomo pikir dia udah paling jago tapi. Lalu Bapak Ibu, kita tahu jadi. Kita punya hikmat gak mungkin lengkap kayak Salomo. Jadi janganlah so tahu. Salomo tuh punya hikmat hebat loh, udah lumayan. Tapi so tahu. Jadi ingat, hikmat kita harus kita lengkapi, takut Tuhan. Tapi udahlah, gak usah pusing sama hikmat. Kita cuma peduli satu hal, kita sembuh, betul gak? Masalah kita sembuh, ekonomi kita sembuh, hidup kita cuma peduli itu kan. Nah untuk peduli itu jawabannya cuma satu kok. Tuhan cuma mau ngajarin yang rendah hati. Jadi rendah hatilah, ambil Alkitabmu, baca. Dan bilang, Tuhan, I gak ngerti nih Tuhan. I udah baca 50 kali, I tetap gak ngerti Tuhan. Rendah hatilah. Oh bagus, kamu gak ngerti. Bagus. Rendah hatilah. Maka Tuhan akan ngajarin kita. Terus kita sembuh. Gak bisa, gak ada jalan lain. Tuhan gak mau angkat masalahnya. Tuhan cuma mau ngajarin. Tapi kalau diajarin Tuhan pasti sembuh. Jadi Bapak Ibu, usulan ke Salomo. Mau ingat ya 2 prinsip ini. Yang pertama, ya, takut Tuhan ya mau. Kalau nggak takut Tuhan, hikmat lu akan tetap segitu-segitu aja, nggak nambah. Terus mau ingat prinsipnya. Ini ayat penting. Setiap orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Dia udah setuju saya, jangan-jangan. Iya, udah tinggi. Yes. Bapak Ibu nanya. Ci Anita pintar sekali. Sejak dengar khotbah ini, apa-apa Ci Anita tanya Tuhan. Tuhan besok saya jadi WL.
Terus kemudian saya mesti gimana? Chelsea juga gawat. Chelsea gawat tuh. Kalau Chelsea siapin lagu buat WL, diminta sama gereja ini jadi WL. Chelsea nggak mau sembarangan loh. Chelsea tahu kalau dia yang pilih lagu nggak ada guna. Chelsea pintar. Dia doa tanya Tuhan. Tuhan, ini lagunya besok apa? Terus Tuhan bilang lagu pertamanya ini, lagu keduanya ini. Aduh, tapi Tuhan lagu ini udah kuno sekali Tuhan. Yang hits tuh lagu-lagu sekarang tuh. Bak urapan di kepala. Itu lagi hits Tuhan, lagi hits. Di Mount Hermon tuh hits tuh setiap minggu. Terus kata Tuhan jangan itu. Ganti dulu sama itu. Itu boleh juga dimainin tapi tambahin lagu ini. Jadi nanya, tiap kali Bu Elsia berdiri di sini, dia akan jadi anak Allah apa anak setan? Anak Allah. Tapi kalau lagunya dia pilih sendiri, anak siapa dia? Ya udah. Kita lagi dipimpin ibadah sama anak. Untung Bu Elsia gak pernah begitu. Saya begitu lihat saya tahu nih orang benar serius. Pak Jo juga gembira lagi menemani. Aduh saya lihat Pak Jo sambil ini bini gua nih gitu. Jadi Bapak Ibu yuk kita jadi anak Allah. Hari ini kita dikasih Roh Kudus. Kita semua punya. Jangan kayak Salomo. Jangan sok pintar. Ikut aja. Ini level orang ini lebih tinggi dari Salomo. Salomo cuma punya hikmat Tuhan. Orang ini anak Allah. Ibu Elsia ini anak Allah. Udah pasti lebih pintar daripada Salomo. Salomo nanya, Bu Elsia akan jawab. Karena dia dapat jawabannya langsung dari Allah. Jadi Bapak Ibu, yuk kita jadi anak Allah. Kita tutup dalam doa yuk.